Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Setiawan BID. Kali ini kita akan melihat kembali sejarah pembangunan Candi Prambanan. Berdasarkan legenda, candi ini dibangun oleh Bandung Bondowoso dan untuk Roro Jonggrang dalam semalam saja. Namun tidak demikian. Sejarah pembangunan candi ini memakan waktu yang panjang dari beberapa generasi raja. Mari simak pembahasan berikut ini. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di zaman sejarah Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan. Saingan candi Buddha Borobudur dan juga candi Sewu yang terletak tidak jauh dari candi Prambanan ini. Beberapa sejarawan telah lama menduga bahwa pembangunan candi besar Hindu ini untuk menandai kembalinya keluarga Sanjaya yang berkuasa di Jawa, yang terkait dengan teori kepercayaan kembar wangsa, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Dengan dibangunnya candi ini tentunya menjadi pertanda bahwa agama Hindu Siwa kembali mendapat dukungan kerajaan. Setelah dinasti Sailendra sebelumnya cenderung menganut agama Buddha Mahayana. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Medang telah mengalihkan fokus dukungan agama dari Buddhisme Mahayana ke pemujaan Siwa Hindu. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan dan terus disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dyah Balitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagra yang berasal dari tahun 856 Masehi, bangunan ini dibangun untuk menghormati Dewa Siwa dan nama aslinya dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagra, yang berarti rumah Siwa, atau Siwalaya yang berarti rumah Siwa, kerajaan Siwa. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa selama pembangunan Candi Siwagra sedang berlangsung, pekerjaan umum juga dilakukan untuk memodifikasi saluran air untuk mengalihkan aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak. Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa arah asli sungai melengkung ke arah timur dan dianggap sangat dekat dengan candi, sehingga erosi sungai membahayakan pembangunan candi tersebut. Kemudian kompleks konstruksi ini secara berkala disempurnakan oleh raja-raja Medang Mataram berikutnya seperti Sri Maharaja Dyah Daksa dan Sri Maharaja Dyah Tulodong, dan diperluas dengan pembangunan ratusan candi lainnya di sekitar Candi Induk. Karena keindahan candi ini, Candi Prambanan adalah candi yang besar agung Kerajaan Mataram, di mana banyak upacara penting kerajaan berlangsung di candi ini pada masa lalu. Pada masa jayanya, para sejarawan menduga bahwa ratusan Brahmana dan pengikutnya berkumpul dan tinggal di halaman luar candi ini untuk mempelajari Weda dan berlatih meditasi, melakukan berbagai ritual dan upacara agama Hindu. Sedangkan Royal Center atau Keraton Mataram akan berlokasi di suatu tempat dekat Prambanan di dataran Kewu. Kemudian pada sekitar tahun 1930 sebelum Masehi, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sindok, seorang pengikut dinasti Isyana. Penyebab pergeseran pusat kekuasaan ini masih belum diketahui secara pasti. Namun demikian, kemungkinan besar disebabkan oleh letusan dahsyat Gunung Merapi yang letaknya 20 km sebelah utara Candi Prambanan. Penyebab lain yang mungkin adalah perang dan perebutan kekuasaan. Setelah pindah ibu kota, Candi Prambanan mulai terbengkalai dan tidak diperbaiki sehingga perlahan candi ini mulai runtuh dan mengalami kerusakan-kerusakan. Candi ini konon sudah benar-benar runtuh akibat gempa bumi besar pada abad ke-16. Meski sudah tidak lagi menjadi pusat agama dan pemujaan Hindu, candi ini tetap diakui dan diketahui keberadaannya oleh masyarakat Jawa yang tinggal di sekitarnya di desa sekitar candi itu. Candi Durga dan patung-patung di bangunan utamanya telah menginspirasi cerita rakyat Jawa, legenda Roro Jonggrang. Setelah Kesultanan Mataram terpecah pada tahun 1755, reruntuhan candi dan Sungai Opak di dekatnya menjadi
menjadi tanda batas antara Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Demikian sejarah singkat pembangunan dari Candi Prambanan. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan BID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.